Warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Sulaiman. Di sini gue ingin mengajarkan tentang memakai AutoCAD membuat denah. Di sini yang pertama gue buat unit dulu, dan di sini kita atur ukurannya. Kita memakainya apa dulu, sentimeter atau milimeter, dan gue memakai sentimeter. Sehabis gue membuat unit, gue ketik layar. Tinggal kita atur nih layar-layarnya, kita mau apa aja yang kita butuhkan, garis putus kah, atau layar satu kah, atau apapun itu, kusen, aci, apapun itu tinggal kita buat di layar. Ini gue lagi membuat acian dulu di layar, ya kan. Sehabis gue buat acian, gue buat kolom. Sehabis gue buat kolom, terus gue lanjutin buat as. Sehabis buat as, gue ganti dulu nih namanya. Gue ganti jendela. Sehabis jendela, tinggal gua ganti dulu nih warna-warnanya apa yang pengen digunain. Jadi warnanya itu biar nggak bingung, jangan sampai sama. Jadi kita tahu nih ketika as itu apa, jendela itu apa, kolom itu apa, warna-warnanya, acian itu apa. Jadi lebih baik dan kita memakai warna-warna terang biar kelihatan jelas ketika udah jadi denahnya tersebut. Di sini gue masih atur dulu nih warna-warnanya. Di sini gue bertahap aja ya, kita kan membuat denah di AutoCAD tuh ya harus sabar juga, walaupun sebenarnya pakai software itu emang cepat, tapi ya tetap aja kita harus ketelitian dalam menggunakannya, jangan terlalu terburu-buru. Apalagi kita kan di sini, makanya gue menggunakan tutorial ini biar buat mempelajari. Sehabis gue atur semuanya nih, udah sekarang gue ketik rectangle, gue terus ya gue pengen buat dulu nih kotaknya buat bikin denahnya. Terus saya abis tadi tuh udah gue masukin tuh ukurannya 15 kali 22. Sekarang gue pindahin dulu nih kotaknya, udah gue blok. Terus saya gue ketik dulu tuh, tadi ada yang gue ketik. Sekarang kita atur ukuran. Nah di sini gue tuh pengen nge-offset. Nah tinggal dimasukin tuh ukuran lu. Kalau udah masukin ukuran, kita tinggal offset, masukin ukuran lagi. Terus tinggal lu blok, lu hapus-hapusin tuh yang enggak terdapat dalam ruang-ruangan lu. Di sini kan kita di dalam kotak ini kita membuat ruangan-ruangan dalam denah kita yang kita mauin. Jadi tinggal habis tadi di offset, masukin ukuran. Sekarang kita buat ini ruangan-ruangannya. Nah yang nggak pakai tuh tinggal kita blok. Terus kita masuk, sebelum di blok kalau ada yang pengen kita ukur juga, masukin ukurannya yang kita perlukan dalam ruangan-ruangan yang kita pengen. Dan ini sih yang gue buat sesuai denah rumah yang gue pengenin, maksudnya ya buat belajar aja lah ya kan. Tapi kalau dari lu pada pasti kan punya kriteria rumah masing-masing, tinggal sesuaikan dengan kemauan lu, mau ukuran lu berapa rumahnya, ruangannya berapa, tanah lu luas berapa. Tapi kalau di sini gue pakai luas tanah gue 15.000 kali 22. 15 kali 22. Nah di sini gue udah membuat beberapa buat ruangan gue. Nah habis itu ini gue lagi buat beberapa ruangan dulu ya. Di sini gue pun masih belajar sebenarnya, tapi gue pengen apa yang udah ilmu gue dapet pengen gue salurin sama kawan-kawan semuanya nih yang pada nonton. Biar ya, masa gue belajar bisa, lu masa nggak bisa sih? Di sini gue lagi membuat itu yang paling atas tuh sebelah kanan tuh dapur ya. Dan di sini di rumah gue tuh ada dapur, kamar mandi, musola, kamar tidur, kamar garasi nantinya. Tapi gue tuh nggak membuat denah yang ada kayak ada mobilnya dalam rumah, kayak barang-barangnya gitu. Gue nggak pakai gituan. Yang penting gue tuh pengen ngajarin membuat ruangan-ruangannya aja biar lu tuh ngerti. Jadi gue pengen ngebagi apa yang gue ngerti dan gue salurin di sini, dan nanti
Semoga yang gue ajarin ini lu semua pada ngerti ya, amin. Ini gue lagi masukin ukuran ruangan gue yang di dalam dena gue tuh ukurannya lagi gue masukin nih di sini. Ntar ada yang beberapa pasti gue blok, habis gue blok itu gue hapus karena ya itu nggak terdapat di dalam ruangan gue. Di sini gue lagi membuat kamar, dan ini habis ini gue pengen membuat garasi dan ruang keluarga. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau misalkan kalau ada salah-salah di sininya juga ya, soalnya gue juga masih belajar ya kan. Tapi gue pengen menyalurkan aja apa yang udah gue pelajarin sebenarnya, biar buat motivasi juga lah ya kan buat lu semua yang nonton. Nah sekarang kita trim dan kita extend bagian-bagian dalam denah kita untuk terbentuk ruangan-ruangan yang kita inginkan dalam suatu bangunan rumah kita ini. Nah sekarang nih gue lagi ngetrim dan nge-extend bagian-bagian dalam denah rumah gue nih, biar jadilah kayak misalkan kamar, ruang tidur, kamar mandi, musola, dapur, garasi, dan lain-lainnya. Nah sekarang tuh gue lagi lagi ngerapin dulu nih sesuai ukuran-ukuran yang udah telah ditentukan sama gue owner. Nah ownernya ini sekarang maksudnya itu gue sendiri sebagai owner pemilik dari rumah tersebut. Di sini karena walaupun gue ngebikin kayak gini, kalau misalkan lu yang lagi udah kerja, kita membuat pun sesuai keinginan owner. Jadi jatuhnya nih sekarang ceritanya gue itu jadi ownernya, dan di sini sesuai keinginan gue misalnya. Nah sekarang nih gue lagi ngetrim dan nge-extend bagian-bagian dalam ruangan gue. Nah sekarang udah gue cek, ini udah terbentuk lah dalam ruangan-ruangan gue. Terus gue blok, gue grup. Di sini posisinya tinggal gue taruhin kolom untuk membentuk bagian-bagian dari sudut-sudut untuk menaruh pintu. Tapi di sini gue udah membuat kolomnya duluan ya kan. Nah di sini gue lagi mau ganti warna kolom dulu biar kelihatan terang lah ya guys sih, biar kelihatan gitu. Di sini gue ngomong kayak gini biar sambilan asik gitu ya kan. Karena kalau lu terlalu membawa suasana keserius banget, lu nggak bakal enjoy jadinya. Percuma pelajaran lu jadi nggak kalau lu nggak suka dalam ini jadinya terlalu tegang, nggak bakal ngerti ya guys sih. Nah di sini gue lagi mindahin kolom gue tuh udah gue pindahin ke sudut dalam denah gue. Sehabis gue pindahin ke sudutnya itu, gue copy, gue pindahin ke per sudut-sudut bagian dalam denah gue. Karena biar terbentuk kolom-kolomnya itu langsung. Jadi itu untuk menentukan bagian-bagian pintu dari dalam rumah gue. Karena ya kali lu nggak pakai kolom ya kan, terus lu pintunya kayak gimana? Nah di sini gue lagi ngatur buat bagian-bagian kolom, garis putus-putus lah, jendela nih gue lagi atur warna-warnanya dulu nih. Nah sehabis itu nanti gue juga ada kayak ngetrim dan nge-extend lagi dari bagian-bagiannya biar lebih rapi lah. Ini kan juga ada yang nggak kepake, terus ada yang gue extend, ada yang gue extend juga, gue trim juga. Sehabis ini baru terjadilah bagian-bagian dari kolom-kolom rumah gue untuk gue taruh pintu-pintu. Ini ada yang gue blok dulu nih, ayo gue rapiin dulu ya, biar jelas lah. Di sini gue pakai warna-warna terang biar kelihatan lebih jelas lah. Ya kalau lu warna-warna yang terlalu gelap ya nggak bakal kelihatan juga kan jadinya. Nah di sini gue pengen copy kolom-kolom
pengen gue taruh di bagian-bagian yang pengen gue taruhin pintu, dan di sudut-sudutnya tuh gue kasih kolom. Itu gue kasih tahu caranya biar cepet. Jadi pindahin dulu satu kolom ke sudut, terus saya di copy ke per sudut-sudut kolom, jadi bisa lu pindah-pindahin kayak gini biar nggak satu-satu lah. Kalau lu satu persatu memakan waktu. Lu buat apa lu gunain AutoCAD tapi lu masih makan waktu yang cukup banyak. Nah justru lu pakai AutoCAD biar lu nggak makan waktu yang banyak. Karena ketika lu nanti masuk ke dalam pekerjaan, owner tuh ada dia punya target waktu. Ketika lu nggak sesuai sama yang udah ditargetin sama owner, lu nggak bakal bisa kepake lagi. Justru digunain AutoCAD biar lu bisa mencapai target waktu, bahkan lu malah bisa lebih cepat dari target yang udah ditentuin oleh owner. Jadi ini sekarang gue cuman tinggal naruh-naruhin doang di sudut-sudutnya. Jadi gampang kan, nggak pakai satu-satu lagi, udah tinggal tarik copy, taruh sudut. Kalau lu satu-satu lu berapa lama? Buat apa lu pakai AutoCAD kalau masih makan waktu lama? Semoga kepake nih ya cara-cara gue ya. Amin. Nah terus gue blok. Dan ini udah rapi semuanya, alhamdulillah. Udah gue taruhin kolom di sudut-sudutnya itu. Udah gue rapi-rapiin semuanya. Nanti sehabis gue selesain kolom ini, gue pengen naruhin pintu di dalam rumah gue. Tapi nanti sih yang gue pakai pertamanya sih gue naruh pintu utama dulu. Karena pintu utama gue tuh makanya bukan satu pintu tapi makanya 2 pintu, karena biar lebih enak lah rumah lu dilihatnya, nggak kayak kecil. Walaupun rumah lu bentukannya kecil tapi kelihatan kayak elegan dilihatnya sama orang lah yang tiba-tiba masuk, wih rumah lu enak nih ya kan. Di sinilah ini gue lagi ngetim sama extend dulu lah bagian-bagian yang nggak kepake dan yang diibaratkan kalau bahasa kita sekarang kayak nyepam lah, yang nggak digunain. Nyepam banget sih lu ya kan. Ini lagi gue giniin nih yang nyepam-nyepaman nih, lagi gue basi-basiin yang nggak digunain. trim. Sorry ya kalau gue diem, soalnya kan tadi juga gue udah menjelaskan kan, gue sekarang tuh lagi ngetrim bagian-bagian yang emang lagi garis-garis yang kayak nggak digunain lah, soalnya kan tuh udah di dalam kolom. Nah habis ini gue bakal lanjut buat habis ngetrim, gue lanjut ke bagian gue ingin naruhin pintu-pintu ya. Nah dikit lagi selesai nih gue ngetrim dari bagian kolom-kolomnya. Tapi lu pada nggak ngantuk kan nih, soalnya kalau AutoCAD ya lu harus perhatiin jelas banget sih. Kalau lagi gini emang awal ya lu nggak butuh waktu yang panjang kalau buat lu perhatiin kayak gini, nggak bisa singkat juga. Jangan ngantuk lu, ntar malah ngantuk lagi. Ini udah gue bawa asik nih biar ketika lu lagi nonton jadi lu nya juga nggak kebawa suasana kayak freak begitu lah, jadi nggak bengong aja, biar sambil bercanda-bercanda dikit ya gak sih.
Nah, di sini gue lagi mau ngegarisin dulu nih biar lurus dan sejajar garisnya itu. Nah, ini udah mau kelar nih. Nanti habis itu gua lanjut ke bagian pintu ya. Nih kita lagi next nih. Satu lagi nih, sisa satu atau dua lagi sisanya nih yang gue pengen tambahin garisnya dulu, karena itu ada yang belum rapi di garisnya. Ini lagi gua satuin garisnya biar sejajar. Gua pencet as. Nah, ini tinggal satu lagi. Ini juga kolomnya pengen ada yang gue ekspor di garis ini, ada yang gue ekspor. Ini dikit lagi. Nah, habis itu gue pengen ini lagi belum kelar ya, sorry nih agak lama soalnya nih gue, soalnya tadi belum terlalu rapi semua. Ini lagi gue cek satu persatu, karena kalau dalam bagian pembangunan ketika ada salah satu yang dari lu buat ada yang kesalahan, maka rumah lu tuh disebutnya nggak sempurna bangunan lu, dan dari situ pun kekuatan dan kekokohan dari bangunan lu pun nggak tahan lama lah, kalau disebut bahasa kasarnya nggak kuat lama. Di sini gue lagi rapihin. Nah, dikit lagi nih. Nah, ini dikit lagi udah mau jadi. Sorry kalau agak lama nih, emang lama sih sumpah, karena kita harus mengecek satu persatu biar dalam struktur bangunannya tuh rapi lah. Ini lagi gue rapi-rapin lagi nih di bagian kolomnya, ada yang gue trim, ada yang gue ituin lagi. Nah, sekarang di sini kita mulai ngerapihin lagi, kita trim bagian-bagian
Nah nanti kalau kita udah semua kita trim terus kita rapihin, nanti kita lanjut ke penaruhan pintu di dalam denah-denah dari denah inilah, maksudnya gitu. Nah ini gue masih ngerapihin dan ngetrim bagian-bagian yang harus dirapihin dulu. Ini lagi ada gue cek satu persatu. Masih perlu banyak yang gue trim lagi nih, sedikit lagi sih, nggak banyak. Ini masih proses gua buat ngerapihin dari bagian-bagian tersebut yang terdapat di kolom-kolomnya. Nah ini yang paling depan tuh yang barusan habis gua rapin banget, itu disebutnya buat garasi gua, buat carport. Carport itu nama lain yang disebutnya, kalau bahasa kita sekarang itu disebutnya garasi, tapi kalau dalam bahasa pembangunan disebutnya itu carport. Ada carport indoor dan ada carport outdoor. Dan itu yang gue beli Dena, yaitu carportnya adalah carport indoornya ada, carport outdoornya juga pun ada. Di sini masih gue trim dulu nih, soalnya belum rapi. Karena emang harus rapi banget, kalau nggak rapi ya nggak sesuai nantinya sama bangunan yang harus dibangunnya juga nggak sesuai nanti. Kita tuh harus secara detail lah ngeliatinnya dan harus rapiinnya. Pasti sih memakan waktu, tapi justru itu di AutoCAD itu nggak terlalu memakan waktu yang sangat banyak. Di AutoCAD itu memakan waktunya itu instan sebenarnya, cepet, nggak lama. Beda halnya dengan manual. Dan sekarang nih waktunya gue pengen mindahin pintu. Sekarang gue pengen mindahin pintu utama nih. Karena pintu utama gue 2, jadi bentuknya seperti itu kanan kiri. Nah ini gue pengen taruh nih di dalam bena gue di bagian yang harusnya gue taruhin pintu utama. Ini ada yang gue trim dulu, gue lagi rapiin buat naruh pintu utama. Sorry nih, kayaknya ada kesalahan nih. Sorry ada kesalahan. Ini gue belum lagi dulu, ulang. Gue move, gue pindahin dulu. Abis itu terusnya gue copy ke bagian dena gue. Sorry ya, tadi ada kesalahan soalnya. Nah ini udah gue taruh. Lagi gue tarik di tengahnya. Sekarang lanjut gue trim. Habis gue trim, nantinya lanjut lagi. Sehabis naruh ini gue pengen naruh jendela. Nah ini udah selesai gue trimnya buat di bagian pintu utama. Ini gue ada yang gue move dulu, gue pindahin dulu biar deket lah. Nah sekarang gue pengen naruh bagian pintu-pintu lainnya selain pintu utama gue. Dan itu bentuk pintunya karena cuma satu, selain pintu utama kan 2. Nah ini pintunya cuma satu, jadi bentuknya seperti ini. Sekarang pengen gue blok, gue move dulu abis ini. Nah gue kayak mirror lah disebutnya, buat biar, karena kan nggak mungkin semua pintu ada madep kanan doang, kiri lagi nih, enggak. Karena tergantung dari letak dan bagian-bagiannya buat taruh seperti apa. Dan ini habis gue mirror, gue blok, terus gue copy, gue pindahin ke dalam bagian-bagian dena gue taruh di samping kolom. Nah itulah gunanya kolom, buat menentukan pintu, letak-letak pintu juga di persudut-sudut bagian ruangan. Nah di sini ini gue pengen taruh, ini gue lagi trim dulu nih bagian-bagian dari pintunya, lagi gue rapiin, truk udah lagi ditaruh di kusennya, gue rapin dulu di bagian kusen. Nah itu di kolom juga ada yang belum gue trim tuh, sorry. Ini lagi gue trim lagi, di dalam kolom ada kekurangan. Nah itu dia lah, namanya manusia, ada aja padahal belum detail, masih ada aja yang kesalahannya, ada yang belum ditrim lah, kelewatan. Ini lagi gue trim lagi. Nah, dikit lagi nih.
Nih masih gua trim lagi nih di sini, bagian sini ya masih gua lanjutin trim. Emang harus secara rapi banget karena nggak ada bagian pintu lagi ditaruh tembok gitu, nggak ada. Bagian pintu ya pure pintu doang dengan lantai nantinya kan, nggak ada penyekatan tembok lagi, nggak ada. Sekarang gua move lagi ke atas dulu, gua blok, habis itu gua mirror buat penaruhan letak pintu. Nah, terus gua move, gua pindahin lagi ke dalam denah gua. Nah itulah dia gunanya mirror. Jadi lo juga kan nggak mungkin semua pintu letaknya, bentuk dan itunya pun sama, karena ya tergantung dari tata letak ruangan lo di sebelah mana, pintunya penaruhan sebelah mana, nggak semuanya harus sama. Nah ini habis gue taruh, terus gue trimin dulu nih dari bagian kusennya, dari bagian pintunya gue rapihin. Nah maksudnya di trim itu adalah kayak diibaratkan lu menghapus bagian-bagian yang tidak terpakai lah, yang di dalam sininya tuh yang nggak terpakai. Nah sudah habis gua trim, gua lanjut lagi, gua cek apa nih yang belum. Oh ini ada pintu yang belum. Sekarang gua pengen mirror lagi dulu nih pintu gua. Karena kan gue yang tadi seperti yang gue bilang, gue harus menyesuaikan dengan denah gue dan bagian-bagian dalam ruangan gue untuk penaruh pintunya. Sekarang gue pengen naruh pintu ini, disebutnya yang gue pengen taruhin sekarang tuh pintunya pintu toilet. Kalau gue musola tuh nggak pakai pintu karena biar lebih enak juga lah, musola nggak pakai pintu juga kan, biar kelihatan lah itu musola. Cuma tinggal didesain lagi, lo harus bentukan musola ya lo tau lah harus kayak gimana ya kan. Nah sekarang gue move, pindahin ke depan kamar mandinya untuk penaruh pintu. Nah abis itu gue trim lagi bagian-bagian nantinya nih. Tuh ada lagi kan yang belum nih. Nah ada kurangannya nih. Masih gue trim dulu nih di kolomnya nih. Nah baru gue pindahin pintunya nih. Nah ini baru nih pas pintunya. Terus gue trim. Ini lagi gue sejajarin dulu pas udah sana pencet as. Nah, jadi gue trim dulu nih pintu. Nah ini ada lagi kekurangannya nih di kolomnya. Tuh harus gue pindahin biar sesuai sama bagian pintunya. Nggak mungkin lah lu tembok lu sama pintu lu ada renggang, gimana cara pintu berdirinya ya kan, cara tegaknya nggak bisa kalau nggak ada penahannya. Nah di sini gue rapin lagi dulu, gue move dulu, gue pindahin posisinya, blok udah. Ini lagi gue trimin lagi biar, nah jadinya akhirnya udah jadi penaruhan pintu. Nah sekarang habis ini gue pengen penaruhan jendela di dalam bagian pintu utama gue. Ini gue lagi sesuaiin dulu nih ukurannya sesuai juga. Lagi gue rapiin lagi dulu nih. Nah ini gue sesuaiin dulu nih di kolom yang ujungnya dulu nih, biar pure warnanya tuh nggak ada kayak huruf X nya lah, karena kan ini kita kalau di AutoCAD awal pasti ada yang gitunya, tinggal kita merapikannya. Ini gue lagi sesuaiin buat penaruhannya. Sama kayak tadi yang gue bilang, kita mainnya copy antara sudut dan sudut biar kita bisa mengcopy langsung ke semuanya, nggak satu persatu. Kalau satu persatu yang tadi kayak gue bilang,
makan waktu yang banyak. Buat apa lu pakai cara instan kayak gini tapi masih memakan waktu yang banyak. Nah ini lagi gue taruhin dulu nih buat nutupin bagian XX yang tertera di dalam kolomnya. Ada yang harus gue rapin lagi nih. Lagi gue trim. Ya kan masih ada aja ya kan yang keterlewatkan tuh yang belum gue trim di dalam bagian kolomnya. Itulah makanya kita harus lebih teliti lagi nih. Pasti bakal tetap ketahuan karena kan semua dalam sudut-sudut itu kita tetap harus menaruh bagian-bagian dan harus kita rapikan lagi di setiap persudutnya. Jadi ya kita harus lebih detail lah dalam pembangunan ini. Terus copy lagi, taruh di bagian kolom-kolom. Di sini yang lo harus utamain tuh mata lo harus jeli ya. Nggak bisa ketika mata lo nggak jeli juga lo kayak sembrono lah, kayak seenaknya, nggak bisa. Karena lo harus detailnya. Habis lagi gue ngecekin, nah habis itu gue pengen naruhin nama ruangan-ruangan. Ini gue lagi menyesuaikan dulu huruf dan angka. Huruf maksudnya ukuran huruf dalam ruangan buat ke dalam ruangannya gitu. Sorry gue agak kelibet di situ tadi ngomongnya ya, maaf ya. I'm so sorry. Nah ini dikit lagi. Nah ini lagi gue lagi di fontnya itu lagi gue ukur ukurannya, lagi gue atur. Nah kalau udah keatur gitu tinggal gue taruh nama ruang tamu. Gue move, pindahin ke bagian ruang tamu. Nah ini lagi gue pindahin nama ruang tamu tuh di mana. Nah ini tuh ruang tamu di sini, posisinya di dekat pintu utama. Kalau sudah ke dalam itu beda lagi, bukan ruang tamu. Sisanya tinggal ruang keluarga, ruang bermain, kamar, toilet. Dan sini gue pengen pindahin nama carport ke tempat carport. Carport itu disebutnya garasi ya. Dan itu angka itu maksudnya angka minus 0,25. Maksudnya dimaksud minus itu kerendahan dalam ruangan tersebut. Kalau misalkan cuman plus minus itu nggak ada tinggi, nggak ada rendah, dan itu disebutnya netral dalam ketinggian dalam ruangan tersebut. Beda halnya dengan kamar mandi. Pasti kalau kamar mandi itu minus, karena ketika lu kamar mandi cuman plus minus, gimana caranya air lu bisa turun? Nggak akan mengalir juga, masa ngegenang ya kan? Kalau kamar tidur pasti plus minus 0,0, ruang tamu plus minus 0,0, carport tuh pasti di mana-mana, tapi sesuai keinginan ownernya juga. Tapi ya pas kalau gue sih kayak kebanyakan juga carport tuh pasti plus minus maksud gue sorry. Kalau kamar mandi pasti minus, karena buat mengalirnya tuh air ke dalam saluran pembuangan. Nah ini sekarang gue lagi mau ganti namanya dulu, kamar tidur. Ntar gue ganti kamar tidur. kamar utama. Nah sekarang gue pengen pindahin ruang makan. Nah di sini gue lagi cuman tinggal naruhin doang, karena nama-namanya tuh udah gue buat. Biar jadi habis itu gue cuma tinggal pindahin aja. Udah gue buat dulu kayak seperti nama-nama dalam ruangan. Terusnya pintu udah gue buat, kolong tinggal gue pindahin, dan gue pengen ngasih tahu cara-cara penaruhannya, pembuatannya di Dena gue ini.
Enak ya, kita lagi nge-review software AutoCAD sambil ada selawatannya dari masjid, jadi adem kayaknya gitu. Itu sorry ya, bukan ruang makan tapi namanya ruang keluarga, tinggal gue ganti doang namanya. Nah itu tinggal gue ganti namanya jadinya ruang bermain. Gue hapus dulu tadi itu, habis gue hapus tinggal gue ganti ruang bermain. Nah kalau WC pasti minus yang tadi seperti gue bilang tadi, karena ya buat aliran airnya tuh biar turun ke dalam saluran pembuangan. Nah itu tinggal gue pindahin kamar, gue ganti deh. Kamar tidur perempuan. Sekarang sih gue gampang nih, cuma tinggal mindahin nama doang, karena gue udah buat nama-namanya tersebut, jadi gue tinggal mindahin aja. Tadi kan kayak carport udah, nah tapi tetap aja carport bisa juga gue soalnya carport bisa tinggal diganti namanya doang, biar nggak buat lagi, cuma tinggal ganti nama truk, karena itu tinggal plus minusnya gue ganti jadi minus 0,15, karena tetap taman harus direndahin karena buat alir kan pasti kan nyiram tanaman kan. Nah ini sekarang bentuk jendela, gue pengen mindahin jendela itu letaknya di samping pintu utama, karena gue memakai 2 jendela. Sekarang gue pindahin dulu 1 jendela. Ini lagi gue rapiin warnanya, gue blok, terus gue mirror, gue balik lah disebutnya, terus gue move, gue pindahin jendela ini ke samping pintu utama gue tadi yang gue bilang. Nah di sini letaknya. Habis gue pindahin nanti ini, tinggal gue trim lagi ke tadi yang gue bilang harus di trim karena itu biar ngerapihin. Nah di sini gue lagi menyesuaikan. Nah nanti habis gue menyesuaikan, tinggal ditaruh. Ini juga jadi biar kanan kiri sama tuh maksudnya, makanya gue gituin. Masa lu kanan kiri jendela lu ada lebih tinggi dan lebih rendah, nggak logis lah ya kan. Masa lu malu rumah miring sebelah kayak orang gila ya gak sih. Nah di sini gue lagi taruh jendelanya, terus gue trimin dulu, ada yang harus gue trim. Nah itu ada yang gue trim 1, 2 gue trim lagi, 3 gue trim lagi, 4, 5 itu harus. Nah itu harus gue trim karena nggak ada, maksudnya dalam bentuk jendela ada jendela lagi kan di dalam pertengahannya. Tinggal gue copy, gue pindahin ke sampingnya. Nah sama kayak tadi juga, gue harus ngetrim lagi. Lagi gue sesuaiin penaruhan jendelanya. Nah sekarang waktunya gue trimin lagi. Sorry tuh, kayaknya ada yang kena tuh tadi tuh sama gue. Nah ini gue temen dulu garisnya, sorry kena tadi, kepotong gitu. Nah itu lagi gue rapin dulu nih, udah yang tadi gue udah pakai semuanya, gue blok tadi. Habis gue blok, gue head. Habis semuanya tadi udah gue rapihin, gue taruhin nama. Sekarang kita heads. Heads itu disebutnya buat mengarsir dari yang tembok-tembok, bukan maksudnya dari yang sih, bagian dari tembok-tembok lah gitu. Bahasa rapinya kita akan mengarsir bagian tembok-tembok. Kita tinggal ketik heads, terus kita taruh di bagian temboknya. Nah kita sesuaiin ukurannya udah. Sorry gue ulang, heads, terus sesuaiin ukurannya 20,00 udah di tembok. Semuanya kayak gitu sama, tinggal copy doang jadinya. Terap udah, ini langsung ke semuanya ya, karena itu kenapa dia kasih angka ya biar semuanya itu sama. Jadi tinggal copy, tinggal pencet doang, terap udah.
sorry tadi gue salah mencet, malah arsiran di situ harus di tembok, sorry ya. Nah ini gue ketik X terus udah. Nah ini gue lagi ngerapin dulu nih, arsirannya lagi gue rapiin. Udah habis gue rapiin arsirannya, ini gue lagi hapus dulu soalnya tadi ada kesalahan. Nah udah nih, sekarang gue pengen blok dulu. Nah buat gue taruh arsirannya nanti gue heads. Nah itu gue heads lagi, gue taruh arsiran lagi di bagian tembok-temboknya. Sorry ini suka agak-agak muncul, itu kan pengaturan dari laptop kan nggak jelas. Nah udah, sekarang gue taruh arsiran di bagian-bagian tembok tuh. Kenapa tembok tuh mesti diarsir bang? Karena ya itu buat lu tahu bahwa itu tembok. Kalau misalkan ada yang nggak diarsir, belum tentu itu nggak tembok. Kadang karena ya ada bagian, misalkan dia di tembok bagian depan, yaitu ada yang mesti nggak diarsir, ada yang mesti diarsir. Dan ini gue arsir itu dari tembok-tembok bagian dari denah rumah gue ya. Biar lu tahu kenapa diarsir ya, karena itu tembok buat menentukan. Dan tembok pun arsirannya tuh ada, nggak kayak cuma ngarsir ngasal, kayak asal arsir semua dempet, enggak begitu. Ada ketentuannya pun dalam arsiran. Semuanya dalam pembangunan tuh ada aturannya, nggak ada ngasal-ngasal. Kalau lu ngasal nanti bentukan rumah lu pun jadi pasti ngasal. Mana ada rumah ngasal yang ada buat membahayakan buat penghuninya lah. Nah ini lagi gue rapin lagi dulu. Ini gue rapiin. Nah ini sekarang gue pengen memberi ukuran dari bagian-bagian ruangan gue, karena setiap ruangan itu mempunyai ukuran-ukuran yang nggak ngasal aja kali. Misalkan luas lu 15.000 nih misalnya, tiba-tiba ukuran kamar lu 10.000 kan nggak logis kan. Mana mungkin lu 15.000 satu rumah cuma satu kamar ya kan. Nah di sini makanya gue pengen ngasih tahu bahwa ukuran dalam rumah gue tuh ruangannya berapa aja. Nah di sini gue lagi menentukan ukurannya nih biar semua tuh pada tahu, karena dalam ruangan tuh ada ukurannya. Nah di sini gue lagi ngerapin dulu ya angka-angka buat menentukan ruangan gue tuh pada luas berapa. Nanti kalau udah rapi pun pasti ketahuan di sini ruangan guanya pada ukurannya tuh pada berapa aja. Di sini gue lagi menentukan jenis fontnya dulu, maksudnya ukurannya berapa. Nah ya kan baru terlihat jelas kan. Nah ini gue juga masih mengatur lagi ukuran angka dari ukuran ruangan gue. Nah seperti itu, baru kelihatan jelas lagi kan. Semua tuh harus ada ukurannya, nggak ngasal. Nah ini gue juga sekarang lagi menyesuaikan ukuran dari angka dalam ruangan gue. Harus satu persatu ya mang, karena kan nggak semua ukuran dalam ruangan lu tuh sama ya kan. Jadi lu harus satu persatu menentukan ukurannya. Sama seperti yang tadi gue bilang, lu juga harus detail, karena kalau ukuran lu salah
nantinya ketika lu membuat rumah dalam ruangan-ruangan dalam rumah lu pasti juga salah, karena ukurannya itu yang menentukan seberapa besar, seberapa apapun yang terjadi dalam ruangan lu. Gak boleh salah perhitungan. Makanya disitulah lu harus lebih teliti lagi. Dalam pembangunan tuh lu harus ulet, harus teliti banget lah, harus jeli lah. Ini gue lagi gituin satu persatu ya. Sorry agak lama, memang harus satu persatu karena nggak bisa langsung sekaligus. Ini lagi gue sesuai lagi sama titikan ukuran sebelumnya, udah nyatu. Nah sekarang lagi gue sesuaiin lagi nih. Emang harus sabar ya, karena ini satu persatu. Karena kalau langsung borongan tuh nggak bisa dalam pengukurannya. Emang harus satu persatu biar sesuai sama ukuran dalam ruangan-ruangan lu yang terdapat di dalam bangunan lu. Nah ini sekarang gue lagi sedikit lagi sih, nggak banyak, lagi menyesuaikan sama kayak tadi lagi ya, menyesuaikan ukuran-ukuran yang terdapat dalam ruangan gue. Sorry gue mengulang karena ya emang omongannya itu doang. Soalnya ini kan yang kita lagi cari itu ukuran dalam ruangan gue yang telah udah gue tentukan untuk membangun ruangannya ini. Nah terusnya sekarang dikit lagi nih gue kelar buat nama-namainnya. Nama-namain apa, naro itu apa, ruangan-ruangan gue. Nanti sehabis gua rapihin ukuran-ukuran ruangan gua bakal lanjut buat ke sehabis gua naruh ruangan-ruangan gua nih ukuran-ukurannya, nanti ada lagi yang harus gua lanjutin. Nah ini gua masih ngerapihin buat ruangan-ruangan gua ukuran-ukurannya. Tapi ini sih belum detail semua ya, belum kelar. Masih ada proses-proses lagi, ini masih beberapa ada yang belum. Di sini gue lagi masih ngerapihin. Nah ini masih gue rapihin buat penaruhan ruangan-ruangannya. Sorry nih gue diem, soalnya juga ini gue lagi proses buat apa namanya, bukan gue diem nggak bisa ngejelasin, tapi ya tadi udah gue jelasin juga kan, ini buat gue lagi naruh ukuran-ukuran dalam ruangan gue. Nanti kalau sehabis gue naro ruangan-ruangan gue ukuran di sebelah kiri sini, sehabis sudah nanti gue lanjut pindah ke sebelah kanan. Nanti sebelah kanan sudah gue pindah ke bagian bawah buat naro ukuran di bagian bawahnya. Ini dikit lagi gue kelar di sebelah kirinya, lalu habis itu gue lanjutin ke sebelah kanannya.
Nah sekarang gue lanjut ke posisi sebelah kanan karena sebelah kiri gue udah kelar. Ini gue lagi mau naruh di bagian ruangan gue yang pertama, dapur. Nanti gue lanjut ke ruang makan, habis ruang makan gue lanjut ke ruang bermain, habis ruang bermain teras dan lain-lainnya. Nah di sini gue masih melanjutkan pengukuran buat ruangan-ruangan. Nah di sini gue tinggal sedikit lagi buat pengukuran ruangan-ruangan gue tuh pada berapa aja. Nah di sini gue tinggal beberapa ruangan doang yang belum gue ukur ya kan. Nah nanti sehabis gue ukur ruangan-ruangan itu pada berapa lagi aja, itu udah step pengen ke akhir untuk selesai dalam apa disebutnya itu pembikinan denah di dalam AutoCAD ini. Nanti kalau udah sudah gue mengukur, itu tinggal step akhir palingnya. Nah di sini gue dikit lagi sih udah mau kelar nih. Gue tinggal ya 2 ruangan lagi sih nih, tinggal gue gituin lagi 2 ruangan. Ini lagi gue garisin dulu nih. Yang tinggal satu lagi. Ini tinggal step akhir, gue pengen buat taman berapanya iniannya ukurannya. Nah sekarang di taman udah, ini lagi gue tarik garis nih. Abis ini gue tarik garisnya dulu. Nah ini dikit lagi gue udah ketemu. Nah ini gue baru mau satuin lagi dulu sama garis yang sebelahnya. Nah sekarang tinggal gue ngasih angka-angka yang di dalam garis-garis itu. Gue blok dulu tadi tuh. Habis gue blok, tinggal gue tulis angka-angkanya. Nah di sini tuh gue pakai ukuran hurufnya tuh 10. Nah di sini tuh disebutnya 300. Nah di sini 250.000. Nah di sini gue kenapa gue peruangannya kayak kelihatan besar, kayak 400.000, 350.000 gitu. Di sini karena gue pakai satuan perhitungannya itu sentimeter. Kalau misalkan gue pakai satuannya milimeter, pasti itu kayak lebih besar lagi. Lebih kecil kayaknya deh, lebih kecil lagi. Lebih kecil karena ini gue besar karena pakai hitungan gue tuh bukan pakai meter tapi sentimeter. Nah di sini gue tinggal hitung taman. Nah ini udah, gue tinggal hitung luas bawahnya. Nanti sehabis gue hitung luas bawahnya itu udah mau selesai. Nah ini udah mau ke step-step akhir dalam pembikinan denah dalam software AutoCAD yang gue buat sekarang. Nah kalau misalkan ini udah kelar, nanti bisa lu semua tuh yang pada nonton video gue ini bisa lu pelajarin. Semoga ya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang salah-salahnya dikit ya mohon dimaafkan ya. Karena gue juga di sini masih belajar ya kan dalam pembikinan denah di software AutoCAD. Nah ini gue lagi mau coba dari garisnya dulu dari kolom yang atas. Dan di sini gue hapus dulu, tadi udah gue blok dulu. Maaf tadi kurang jelas gitu soalnya kurang buat perhitungannya tuh kurang simetris lah disebutnya. Nah di sini gue pengen tarik ulang. Nah ini gue udah tinggal garis yang sampingnya. Nah ini gue udah nih yang garis sampingnya. Nah tinggal step akhir garis satunya lagi. Nah ini gue lagi nyari titik tengahnya dulu. Gue cari antara kolom ke kolom, disitulah baru ketemu ukurannya harus berapa. Nah di sini gue udah mau akhirnya udah. Sekarang gue mau gituin dulu buat gue nulis angka-angka dalam garis-garis tersebut untuk menentukan ukurannya. Yang pertama tuh udah gue tulis ukurannya berapa, yang kedua ini gue mau tulis ukurannya berapa. Nah yang kedua udah gue tulis lagi nih angkanya berapa. Nah tinggal yang ketiganya nih udah gue tulis lagi nih di sini angkanya berapa buat ukuran dalam ruangan itu. Luasnya tuh maksudnya ukurannya tuh berapa. Nah sekarang gue blok dulu, tadi kayaknya kurang kelihatan ya angkanya ya. Nah ini lagi gue rapin lagi dulu. Yang tadi gue pengen hapus-hapusin dulu tuh yang
yang apa ya disebutnya yang nggak kepakainya lah, garis-garis yang nggak kepake. Nah ini denanya sih udah jadi nih. Tinggal gua cari yang buat sebelahnya lagi, buat gua tarik lagi garis itu buat ukuran keseluruhan dari dalam ruangan-ruangan gua tuh ukurannya berapa aja. Dan di sini gua pengen nyatuin ukuran keseluruhannya tuh totalnya tuh berapa. Nah makanya gue tarik lagi garis seperti itu biar keseluruhannya itu totalnya kelihatan. Nah di atas itu serat udah gue tulis angkanya berapa. Nah sekarang gue pengen yang sebelah kiri gue totalin luas keseluruhannya itu berapa. Di sebelah kirinya sekarang gue pengen nentuin lagi. Terus itu gue pindahin dulu, sorry ada yang belum gue gituin tadi, lupa gue head dulu. Nah bukan nih, salah nih ininya, pengen gue hapus dulu nih, gue ganti. Nah taman udah gue rapihin. Taman tuh gue pengen kasih ya bentukan taman yang kayak gimana sih ya kan, tahu kan kayak ada daun-daunnya. Di sini gue pengen bentuk seperti itu. Dan di sini gue belum memakai yang di dalam denahnya itu ada kayak seperti bentuk-bentukan dalam rumahnya kayak mobil, kamarnya ada kasur, dapurnya ada kulkas atau apapun. Di sini gue pakai. Dan di sini gue hanya menjelaskan tutorial tentang membuat denah dalam software AutoCAD-nya aja, nggak secara detail banget sampai ke furniture-nya yang terdapat di dalam denah tersebut atau di dalam bagian rumah tersebut. Nah di sini gue juga masih ada yang harus gue rapi-rapin lagi. Yang masih ada yang kayak sorry ada kepencet. Di sini masih ada yang harus gue rapin lagi. Oh arsirannya pun ada yang belum ya kan. Nah di sini emang harus secara detail lagi gue cek satu persatu apa yang masih kekurangannya dan apa yang harus diperbaikinya. Nah seperti ini kan, ada garis yang belum gue arsir temboknya. Ya kan, bener kan tuh ada yang belum. Sorry ini laptop gue kenapa ya. Nah di sini juga tuh ya kan masih ada yang beberapa ketinggalan loh. Nah sorry ya, ini suka begini laptop gue. Nah ini udah dikit lagi nih, gue head dulu. Nah terus gue pengen gue arsir lagi tuh tembok. Ada pokoknya di sini tuh gue masih ada kekurangan beberapa. Di dalam arsiran pun ada yang kurang, di dalam perhitungan juga masih gue lebih detailin lagi nih ada kekurangannya atau tidak. Ini sih tinggal kita pengecekannya aja. Di akhir-akhir tuh emang harus lu mengecek ulang dari semua apa yang sudah lu kerjakan, karena nggak bisa dalam bangunan ada ketidakkeselarasiannya tuh, nggak boleh ada yang beda. Ada kekurangan pun takutnya nanti dalam pembangunan lu pun nggak sempurna jadinya, dan itu bisa membahayakan buat yang memakai bangunan tersebut ya, kayak dari lulunya juga lah ya kan, pasti takutnya bakal bahaya buat para yang tinggal di dalam bangunan itu. Ya kalau rumah para peninggalnya kayak keluarga lu ya kan, kalau apartemen kayak orang-orang dari luarnya. Nah ini lu harus lebih ngecek lebih detailnya lagi, karena lu itu harus nggak boleh sembarangan dalam pembangunan. Disitulah lu diuji buat lu selalu lebih teliti, karena tuh emang lu nggak boleh males banget, nggak boleh males sih, harus rajin di sini. Nggak butuh lu kayak apa ya, kayak lu terlalu pintar tuh nggak. Yang di sini tuh yang dibutuhin itu dalam AutoCAD, lu cuman butuh selalu mengulang, dan dari mengulang lu bakal bisa tentang software ini, dan kedetailan lu, ketelitian lu itu yang dibutuhkan. Sorry ini nggak bisa terus nih tuh, sorry. Nah ini di sini gue masih lagi rapi-rapin lagi karena gue harus secara detail banget nih ngadepinnya. Gue move dulu, gue copy. Nah gue copy. Soalnya yang itu tadi sorry ya nggak bisa garisnya tuh buat ke situ, agak-agak nggak jelas. Coba export dulu, gue blok. Nah udah, sekarang gue mirror dulu itu ya udah.
balik, ntar tinggal gue taruh di sebelah sini. Dan ini gue pengen blok dulu kolomnya. Nah udah. Nah sekarang gue pengen pindahin arsiran tembok itu ke dalam tembok yang paling bawah tadi itu, karena harus semuanya ada arsiran, karena itu namanya tembok ya harus ada arsirannya. Tapi nggak semua tembok pun harus ada arsirannya sebenarnya. Ada beberapa yang ada dalam, yang penting itu cuma buat petanda bahwa itu tembok sebenarnya. Kalau misalkan lu nggak ada penanda, takutnya orang yang tidak mengetahui itu tidak tahu bahwa itu tembok. Justru karena buat orang-orang yang tidak mengetahui itu tembok, ya kita lebih baik kan harus memberi tanda bahwa itu tembok. Kelar ya denah dalam software AutoCAD yang telah gue buat. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.